Saya pernah berpikir bahwa cinta hanyalah permainan online yang aman, di mana saya bisa menyembunyikan diri di balik atar perempuan cantik tanpa konsekuensi. Sampai hari itu tiba, ketika pesan darinya datang, "Ayo ketemu besok di cafe dekat kampus." Jantungku berdegup kencang, bukan karena gembira, tapi karena ketakutan. Bagaimana jika dia tahu aku sebenarnya laki-laki, dan segala kebohongan ini menghancurkan kami berdua. Aku, seorang mahasiswa biasa di Universitas Indonesia di Jakarta, selalu merasa seperti bayangan di antara kerumunan. Nama asliku adalah Arye, tapi di dunia maya, aku adalah Delaras, seorang gadis misterius dengan otoproil yang kupinjam dari saudara perempuanku. Mengapa aku melakukan ini? Karena dia, Rama. Rama adalah mahasiswa jenius di Akultas Teknik, selalu jadi pusat perhatian dengan nilai sempurna dan senyum yang membuat hati siapapun meleleh. Aku pertama kali melihatnya di kelas umum, tapi tak pernah berani mendekat. Di dunia nyata, aku hanyalah cowok pemalu dengan kacamata tebal dan rambut acak-acakan. Tapi sebagai Laras, aku bisa berbicara bebas, menggoda, dan membuatnya tertawa. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Kami bertemu di aplikasi chatting kampus, di mana aku berpura-pura sebagai mahasiswi baru dari Bandung. Rama langsung tertarik, mungkin karena Laras selalu punya jawaban cerdas untuk diskusi tentang fisika kuantum atau puisi Chairil Anwar. Setiap malam, kami chatting berjam-jam. Aku merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi di dalam hati ada suara yang berbisik, "Ini salah, Ari. Kamu sedang membohongi dia." Aku mengabaikannya karena rasa itu terlalu manis. Rama bilang dia suka Delaras karena keberaniannya, sesuatu yang tak pernah dia temukan di gadis-gadis lain. "Kamu beda," katanya suatu malam. Aku tersenyum di balik layar, tapi hati terasa perih. "Beda? Ya, lebih dari yang kau tahu." Suatu hari, konflik pertama muncul. Rama cerita tentang keluarganya yang konservatif di Yogyakarta. Ayahnya seorang ulama yang mengharapkan anaknya menikah dengan gadis baik-baik. "Aku tak mau terjebak dalam ekspektasi itu," katanya. Aku sebagai Laras menjawab, "Maka lawanlah, Rama. Cinta tak kenal aturan." Tapi dalam hati aku bertanya-tanya, apakah aku bagian dari pemberontakan itu atau justru penipuan terbesar? Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku berputar, bagaimana jika dia tahu? Apakah dia akan membenciku? Atau lebih buruk, apakah aku akan kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa dilihat? Keesokan harinya, di kampus, aku melihat Rama dari kejauhan. Dia sedang tertawa dengan teman-temannya, dan aku merasa cemburu pada diriku sendiri pada Laras yang tak nyata. Aku hampir mendekat, tapi mundur. "Jangan bodoh," gumamku dalam hati. "Ini hanya permainan." Tapi semakin hari, perasaan itu tumbuh. Rama mulai berbagi rahasia, masa kecilnya yang kesepian, mimpi menjadi insinyur yang mengubah Indonesia. Aku merespons dengan cerita palsu tentang Jelaras, tapi campur aduk dengan kisah asliku. Itu membuat ikatan kami semakin kuat, tapi juga semakin rapuh. Tiba-tiba, Rama mengajak Laras di Deocal. Panik melanda. Aku menolak dengan alasan sinyal buruk, tapi hati terasa seperti ditusuk. "Kenapa aku tak bisa jujur?" tanyaku pada cermin. Jawabannya sederhana, takut ditolak. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih ketat, menjadi gay bukan pilihan mudah. Aku ingat teman sekolahku yang diusir keluarga karena orientasinya. Apakah Rama seperti itu? Atau dia strike sepenuhnya, dan aku hanya mimpi buruk baginya? Akhirnya, aku setuju bertemu. "Besok di Kai Pojok, jam 4 sore, tulisnya. Aku menjawab ya, tapi rencanaku muncul sebagai Arye berpura-pura kebetulan dan lihat reaksinya. Tapi di dalam, badai bergolak. Ini akhirnya, pikirku. Akhir dari kebohongan atau akhir dari segalanya?
Malam itu aku berjalan di jalanan Jakarta yang ramai, pikiran penuh dengan dia. Apakah ini cinta atau hanya ilusi? Pagi harinya aku bersiap. Hati berdeguk tak karuan. Aku memakai baju biasa, tak ada riasan. Di kae aku duduk di sudut menunggu. Rama datang tampan seperti biasa mencari-cari. Matanya bertemu mataku dan dia tersenyum. Hei, kamu Arye kan? Dari kelas ISIKA. Aku mengangguk terkejut. Aku tunggu teman, katanya. Mau gabung? Aku duduk dan kami ngobrol. Ternyata dia ingat aku. Kamu pintar, tapi pendiam, katanya. Hati meleleh, tapi juga sakit. Di mana Laras? Waktu berlalu, Laras tak muncul karena aku tak pernah berniat muncul sebagai dia. Rama terlihat kecewa. Mungkin dia bohong, gumamnya. Aku ingin bilang itu aku. Tapi kata-kata tersangkut. Malam itu sebagai Laras, aku minta aku takut. Rama balas, takut apa? Aku suka kamu apa adanya. Ironi menyakitkan. Aku menangis sendirian, merasa seperti pengkhianat terburuk. Hari-hari berikutnya, kami semakin dekat di dunia nyata. Rama mulai ajak aku belajar bareng, ngopi. Tapi Laras masih ada, dan Rama masih chatting dengannya. Aku terjebak dalam jaringanku sendiri. Suatu malam, Rama cerita pada Laras, aku bertemu cowok keren, namanya Ari. Dia mirip kamu. Hati hancur. Apakah dia mulai suka aku yang asli? Atau ini permainan takdir? Konflik memuncak ketika Rama menemukan petunjuk. Di ponselku yang tak sengaja tertinggal di meja belajar kami, ada notifikasi dari aplikasi chatting. Rama lihat nama Laras. Matanya melebar. Ini. Kamu, tanyanya, suara gemetar. Aku diam, air mata mengalir. Kenapa, Arye? Kenapa bohong? Aku jelaskan semuanya, ketakutan, cinta yang tak berani diungkap. Rama marah, pergi tanpa kata. Aku hancur. Hari-hari berikutnya, kampus terasa hampa. Aku introspeksi, aku pikir cinta bisa disembunyikan, tapi justru menyakiti. Rama menghindariku. Tapi di dalam, aku tahu dia juga bingung. Suatu hari, dia kirim pesan, kita bicara. Kami bertemu di taman kampus. Aku marah karena kamu tak percaya padaku, katanya. Tapi aku suka Laras karena itu kamu. Dan sekarang, aku suka Arya lebih lagi. Hati berbunga, tapi ragu. Tapi masyarakat. Keluargamu, tanyaku. Kita hadapi bersama, jawabnya. Setelah pengakuan itu, hubungan kami berubah. Rama dan aku mulai menjalin kedekatan yang lebih dalam, tapi tak mudah. Setiap kali kami berdua, ada bayang-bayang kebohongan masa lalu. Aku sering terbangun malam-malam, mempertanyakan, apakah dia benar-benar memakan. Atau ini hanya belas kasihan. Rama, dengan siat jeniusnya, selalu mencoba meyakinkanku. Arye, cinta bukan tentang sempurna. Ini tentang keberanian, katanya suatu sore di pinggir sungai Ciliwung. Tapi di hati aku merasa tak layak. Aku ingat masa kecilku di Surabaya, di mana ayahku selalu bilang laki-laki harus kuat, tak boleh lemah. Menyukai sesama jenis, itu tabu. Konflik baru muncul ketika teman-teman Rama mulai curiga. Salah satunya, Budi, sahabatnya sejak SMA, lihat kami terlalu sering bersama. Lo lagi deket ama Arya. Kayak cewek aja, candanya suatu hari. Rama tertawa, tapi matanya gelisah. Malam itu, dia cerita padaku, aku takut kehilangan teman-teman. Aku mengerti, tapi sakit. Lalu apa aku layak diperjuangkan, tanyaku dalam hati, tak berani ucap. Kami mulai sembunyi-sembunyi, bertemu di tempat sepi seperti pantai Ancol saat malam. Romantisme itu manis, tapi penuh ketegangan. Suatu hari, kejadian tak terduga terjadi. Rama dapat beasiswa ke Singapura untuk magang.
Ini mimpi aku, Ari. Tapi aku tak mau tinggalkan kamu, katanya. Aku senang, tapi juga takut. Pergi saja. Aku tunggu jawabku meski hati berteriak, jangan pergi. Selama dia pergi, kami chatting setiap hari. Tapi jarak membuat keraguan tumbuh. Aku mulai dengar rumor dari kampus, Rama dekat dengan gadis di sana. Bohong, pikirku. Tapi foto di media sosialnya dengan seorang perempuan cantik membuatku gila. Apakah dia kembali ke normal, gumamku sendirian. Akhirnya aku konfrontasi ia Ideo Chal. Siapa dia, tanyaku, suara bergetar. Rama terkejut. Itu sepupu aku. Kamu curiga? Kami bertengkar hebat. Kamu tak percaya aku setelah semua ini, bentaknya. Aku menangis karena aku tak percaya diri sendiri. Panggilan putus dan hati hancur lagi. Hari-hari berikutnya sunyi. Aku merenung, cinta ini terlalu rapuh. Mungkin lebih baik akhiri. Tapi Rama pulang lebih cepat. Dia muncul di depan kosku basah kuyup karena hujan Jakarta. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya, memelukku. Saat itu kami bicara panjang. Dia cerita tentang tekanan di Singapura, bagaimana dia rindu Delaras yang sebenarnya adalah aku. Aku mengaku ketakutanku. Kita sama-sama takut, katanya. Malam itu ikatan kami lebih kuat, tapi aku tahu badai belum berakhir. Kembali ke kampus, konflik keluarga muncul. Ayah Rama datang dari Yogyakarta mendengar rumor. Kamu pacaran sama cowok. Itu dosa, bentaknya di telepon. Rama pucat. Aku harus bohong, katanya padaku. Sakit sekali. Aku merasa seperti beban. Mungkin kita pisah, usulku, air mata mengalir. Rama marah, tidak. Aku lawan. Tapi di dalam dia ragu. Aku lihat matanya penuh konflik. Puncaknya, ayah Rama datang ke Jakarta. Kami bertemu diam-diam, Arye, aku tak tahu harus bagaimana, katanya. Aku dorong, ikuti hati kamu. Tapi malam itu, Rama bilang, ayah suruh aku nikah dengan anak temannya. Dunia runtuh. Kamu setuju, tanyaku. Tidak, tapi. Keluarga. Aku pergi, hati remuk. Ini pengkhianatan, pikirku. Dia memilih mereka daripada aku. Hari-hari berikutnya, aku hindari dia. Tapi Rama kejar. Di Taman Monas, dia berlutut, makan aku. Aku tak bisa hidup tanpa kamu. Kami menangis bersama. Kita kabur, candaku. Tapi serius, kami rencanakan masa depan. Cinta ini, meski penuh luka, mulai sembuh. Tapi tak semudah itu. Budi, sahabat Rama, tahu semuanya. Lo gila. Ini Indonesia, bro, katanya. Rama bertengkar dengannya. Persahabatan retak. Aku merasa bersalah, aku yang hancurkan hidupnya. Malam-malam aku berdoa, Tuhan beri kami kekuatan. Akhirnya, Rama konfrontasi ayahnya. Aku cinta Arye, Pah. Ini aku yang sebenarnya. Ayah marah, tapi Rama tegar. Kalau Pah tak terima, aku pergi. Air mata ayah mengalir. Anakku, gumamnya. Itu awal perubahan. Setelah konfrontasi itu, hubungan dengan ayah Rama membaik pelan-pelan. Tapi luka dalam hatiku semakin dalam. Setiap malam, aku mempertanyakan, apakah aku pantas untuk perjuangan ini? Atau aku hanya egois? Rama selalu meyakinkan, tapi keraguan seperti racun. Di Jakarta yang panas, kami sering jalan-jalan di malam hari, bicara tentang mimpi. Aku ingin bangun startup bersama kamu, katanya. Aku tersenyum, tapi hati berat. Bagaimana jika masyarakat tolak kita? Konflik baru datang dari pihakku. Ibuku di Surabaya tahu dari saudara. Arye, kamu gila. Ini haram, teriaknya di telepon. Aku menangis, Bu, ini hati aku. Dia diam, lalu putus panggilan. Hati remuk.
Rama peluk aku, kita hadapi bersama. Tapi di dalam, aku merasa sendirian. Kenapa cinta ini harus begini susah, gumamku. Suatu hari, kami ikut demo hak di Jakarta. Rama pegang tanganku erat. Tapi ada kerusuhan, polisi datang. Kami lari, tapi Rama terluka. Di rumah sakit, aku menunggu, ini salahku. Dia bangun tersenyum, ini untuk kita. Tapi trauma itu dalam. Aku mulai menarik diri. Mungkin kita istirahat, kataku. Rama terluka, kamu menyerah. Jarak tumbuh. Aku fokus kuliah, tapi rindu menyiksa. Malam-malam, aku tulis surat tak terkirim. Rama, aku takut kehilanganmu, tapi lebih takut menyakitimu. Dia coba hubungi, tapi aku abaikan. Sampai suatu hari, dia muncul di depan kelas. Arye bicara. Kami bertengkar di koridor. Kamu egois, bentaknya. Aku yang egois. Kamu yang bohong dulu, balasku. Air mata mengalir. Akhirnya, kami pisah sementara. Bulan-bulan itu neraka. Aku dengar Rama dekat dengan orang lain. Cemburu membakar. Apakah dia lupakan aku, pikirku. Tapi sebenarnya, dia juga menderita. Teman bilang dia sering sendirian di kai pojok. Puncak emosi ketika aku dapat undangan pernikahan. Bukan Rama, tapi sepupunya. Tapi di sana aku lihat Rama. Matanya penuh rindu. Kami bicara di taman. Aku tak bisa tanpa kamu, katanya. Aku menangis, aku juga. Kami peluk, tapi ada rahasia. Aku tahu Rama sempat ragu, hampir setuju nikah aransemen. Pengakuan itu menyakitkan. Kenapa kamu hampir khianati, tanyaku. Karena takut, seperti kamu, jawabnya. Kami saling makan, tapi luka dalam. Cinta ini semakin dalam, tapi juga semakin sakit. Kembali bersama, tapi tekanan masyarakat meningkat. Di kampus, rumor menyebar. Beberapa teman menjauh. Kalian aneh, kata mereka. Rama marah, aku sedih. Mungkin kita pindah ke Bali, usulnya. Aku setuju, mimpi baru lahir. Tapi sebelum itu, ayah Rama sakit. Kami ke Yogyakarta. Di rumah sakit, ayah pegang tangan kami, makan pah. Cinta kalian. Pah terima. Air mata bahagia. Tapi di hati aku masih ragu apakah ini akhir bahagia. Dengan berkah ayah Rama, kami semakin kuat. Tapi badai baru datang, karir. Rama dapat tawaran kerja di Google Singapura. Ini kesempatan, Ari. Aku senang, tapi takut. Aku ikut, tanyaku. Tentu. Tapi Isa sulit untukku. Jarak lagi-lagi mengancam. Di dalam aku berpikir, cinta ini selalu diuji. Apakah layak? Selama persiapan, konflik internal memuncak. Aku mimpi buruk, Rama tinggalkan aku untuk wanita. Bangun menangis. Rama peluk, itu tak akan terjadi. Tapi keraguan seperti hantu. Suatu malam kami bertengkar hebat. Kamu tak percaya aku, bentaknya. Karena masa lalu, balasku. Dia pergi, pintu dibanting. Pagi harinya, maamaan. Tapi luka tambah. Aku mulai terapi diam-diam, bicara tentang trauma. Cinta gay di Indonesia penuh perjuangan, kata terapis. Aku setuju, tapi lelah. Rama berangkat. Bulan pertama semuanya baik. Ideal setiap hari. Tapi lambat laun dia sibuk. Pesan jarang. Aku curiga. Apakah ada orang lain, gumamku. Akhirnya aku terbang ke Singapura tanpa bilang. Di apartemennya aku lihat Otto dengan rekan kerja pria tampan. Hati hancur. Siapa ini, tanyaku. Rama terkejut, teman. Kamu curiga lagi. Pertengkaran pecah. Kamu tak pernah percaya, teriaknya. Aku menangis karena aku takut kehilangan. Dia peluk aku juga takut.
Malam itu kami bicara hati ke hati. Rama akui aku sempat ragu, tapi kamu satu-satunya. Cinta semakin dalam, tapi sakitnya tak hilang. Kembali ke Jakarta aku fokus karir. Tapi rumor di kantor, Aryegai. Bos marah. Aku hampir dipecat. Rama pulang sementara, dukung aku. Kita lawan, katanya. Kami ikut komunitas dapat dukungan. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Budi yang sudah baikan bocorkan rahasia kami ke media sosial. Oto kami menyebar. Pengkhianat, pikirku. Rama marah, putus sahabat. Aku hancur, ini akhir. HT comments membanjiri. Keluarga tolak. Ibuku bilang, jangan pulang. Air mata tak berhenti. Rama pegang aku, kita punya satu sama lain. Tapi di hati aku ingin menyerah. Puncaknya, kami diancam. Pesan anonim, hati-hati kalian. Kami takut. Mungkin pisah, kataku. Rama menangis, tidak. Ini ujian terakhir. Akhirnya, kami pindah ke Bali, mulai hidup baru. Di sana, lebih bebas. Kami bangun bisnis kecil. Cinta berkembang, tapi luka masa lalu masih ada. Setiap malam, aku berpikir, apakah bahagia ini abadi? Di Bali, hidup kami seperti mimpi. Pantai, matahari terbenam, dan satu sama lain. Tapi bayang masa lalu menghantui. Setiap kali lihat pasangan hetero, aku bertanya, kenapa kita tak bisa seperti mereka? Rama jawab, karena kita spesial. Tapi di hati, sakit. Konflik baru, kesehatan. Aku sakit, stres akumulasi. Di rumah sakit, Rama tak tinggalkan aku. Aku tak bisa hidup tanpamu, katanya, air mata mengalir. Saat itu aku sadar, cinta ini nyata, meski penuh derita. Pulih, tapi emosi memuncak. Suatu malam, kami bertengkar tentang masa depan. Kita nikah, tanyaku. Di Indonesia. Mustahil, jawabnya. Hati remuk. Lalu apa arti ini, bentakku. Dia diam, lalu peluk, arti segalanya. Tapi rahasia keluar, Rama sempat hubungi mantan gadis. Hanya teman, katanya. Aku tak percaya. Pengkhianat, teriakku. Dia menangis, aku ragu karena tekanan. Kami pisah kamar. Malam itu aku pikir bunuh diri, tanpa dia, apa guna. Pagi harinya, Rama berlutut, Ma. Aku pilih kamu selamanya. Kami makan, tapi luka dalam sekali. Cinta ini seperti api, membakar tapi menghangatkan. Keluarga datang. Ayah Rama dan ibuku rekonsiliasi. Kami terima kalian, kata mereka. Bahagia, tapi air mata. Terlalu banyak pengorbanan, pikirku. Puncak emosi, kami adopsi anak yatim. Ini keluarga kita, kata Rama. Hati penuh. Tapi masyarakat Bali mulai curiga. Ancaman lagi. Kita pergi ke luar negeri, usulku. Rama setuju. Sebelum pergi, pesta kecil. Teman-teman dukung. Tapi di dalam, aku merasa ini akhir perjuangan. Akhirnya, kami pindah ke Australia, di mana cinta kami legal. Nikah sederhana, hanya kami berdua dan keluarga ya Om. Aku janji selamanya, kata Rama. Air mata bahagia mengalir. Tapi mengingat perjalanan, kebohongan, pengkhianatan, luka, semua membuat kami lebih kuat. Di sana, hidup tenang. Kami bangun perusahaan, bantu komunitas Indonesia dari jauh. Setiap malam, aku peluk Rama, terima kasih atas segalanya. Dia jawab, kamu yang buat aku utuh. Tapi nostalgia datang. Kunjungi Indonesia, lihat perubahan, masyarakat lebih terbuka. Kami cerita kisah kami di seminar, inspirasi banyak orang. Cinta tak kenal batas, kataku. Kembali ke Australia, anak angkat kami tumbuh. Ayah, cerita dong, katanya. Kami cerita RC lembut dulu, ayah bohong untuk cinta.
Dia tertawa. Di usia tua, Rama sakit. Aku jaga dia. Jangan tinggalkan aku, kataku. Aku selalu di hati, jawabnya. Saat dia pergi, dunia gelap. Tapi warisannya, cinta yang mengubah. Aku hidup untuk mengenang. Tulis buku dari Laras ke Ari. Inspirasi bagi banyak. Kematian nyabi kematian, tapi pesan cinta sejati layak diperjuangkan meski penuh air mata. Akhirnya aku temui kedamaian. Di pantai aku bisik, terima kasih, Rama. Sampai jumpa. Hidup berlanjut penuh harapan.